Halo moms, welcome back to my channel Angel's Cake. Hari ini saya mau bikin bakso goreng anti kempes dan juga rasanya enak banget. Yuk simak cara bikinnya. Tekstur bakso goreng ini dari luar garing, lalu di bagian dalamnya juga lembut. Kemudian kita kombinasikan dengan saus sambal yang rasanya pedas, asam dan juga asin serta beraroma bawang putih. Jangan di skip ya moms, check it out. Dan untuk yang baru bergabung, jangan lupa di subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya supaya tidak ketinggalan untuk resep-resep menarik untuk masakan, kue, dan dekorasi kue. Untuk bahan-bahannya sebagai berikut, kalian bisa catat atau di screen capture ya mom. 350 gram daging, di sini saya gunakan pork dan kalian bisa ganti dengan ayam. 150 gram daging udang yang masih segar yang sudah dikupas. 2 butir telur ayam. Daun bawang secukupnya, di sini saya pakai 2 lembar daun bawang. Lalu 4 butir bawang putih dan juga bawang goreng. 2 sendok makan minyak wijen dan 50 ml minyak goreng. 300 gram tepung tapioka, 100 ml air putih. Kemudian untuk bumbu-bumbunya, yang pertama 2 sendok teh garam, 1 sendok teh lada putih, 1 sendok teh baking powder, 1 sendok teh baking soda, 1 sendok teh micin dan ini bisa diganti dengan kaldu jamur, lalu 1 sendok teh gula. Kemudian untuk alatnya, di sini saya siapkan chopper. Saya pakai tabung yang ukurannya besar dan menggunakan 3 buah blade. Pertama-tama kita masukkan bawang merah goreng dan juga bawang putih ke dalam chopper. Lalu daun bawang, lalu kita tutup choppernya, kemudian kita haluskan sebentar. Setelah halus, kita masukkan untuk bahan berikutnya. Kita masukkan daging udang, kemudian daging pork, lalu masukkan juga telurnya, minyak sayur, minyak wijen, dan juga 100 ml air. Lalu kita chopper kembali sampai tekstur daging menjadi halus. Setelah daging halus, kita buka kembali choppernya. Kita masukkan bumbu-bumbu, garam, gula, lada, micin, baking powder, dan baking soda. Lalu kita lanjutkan dengan masukkan tepung tapioka, dan bila chopper kalian ukurannya kecil, penggabungan daging dan tepung tapioka bisa dilakukan di luar. Jadi dagingnya kita keluarkan dari chopper, lalu kita aduk-aduk di dalam baskom. Nah, setelah semua bahan tercampur rata, kita keluarkan adonan bakso ini, kita masukkan ke dalam wadah.
Untuk tekstur adonan bakso goreng biasanya cenderung lebih padat dibandingkan dengan adonan bakso yang untuk direbus. Jadi bila adonan kalian padat seperti di video ini, berarti udah benar ya Mams. Sekarang tiba saatnya kita mau menggoreng baksonya. Kita siapkan penggorengan, lalu kita isi dengan minyak banyak. Panaskan penggorengan dengan api sedang, dan ketika baksonya sudah masuk ke dalam semua, kita ubah api menjadi api kecil. Lalu kita cetak-cetak baksonya dengan tangan. Ini cuci bersih dulu tangannya. Lalu untuk bulatan ukuran bakso tergantung selera kalian masing-masing. Pastikan kalian menggunakan api kecil ya Moms, karena dalam satu kali sesi penggorengan bakso ini membutuhkan waktu 20-25 menit. Jadi, kalau kalian gunakan api besar, bisa dipastikan baksonya akan gosong di luar, tetapi bagian dalamnya belum matang sempurna. Dan satu lagi tips dari saya, jika kalian menggoreng dengan panci yang ukuran kecil, maka jangan digoreng terlalu banyak, karena bakso ini akan membesar kurang lebih 2 kali ukuran dari bakso semula. Wah, hasilnya panci saya penuh semua dengan bakso. Nah, karena kejadian seperti ini, maka saya tukar dengan penggorengan yang lebih besar. Ketika sambil digoreng, bakso ini harus sering-sering diaduk supaya tidak pecah dan juga matangnya akan merata. Kemudian setelah 20-25 menit, warna bakso sudah berubah menjadi kuning keemasan, cenderung sedikit lebih coklat, maka waktunya kita mengangkat baksonya. Buat moms yang lagi di rumah aja, silakan dicoba resep ini. Selain untuk menu masakan di rumah, ini bisa untuk dijadikan jualan loh. Kalian bisa buka PO di rumah by Instagram. Dalam satu resep ini bisa menghasilkan bakso yang cukup banyak, kurang lebih sekitar 35 butir. Maka saya putuskan untuk mengganti penggorengan dengan ukuran yang jauh lebih besar. Lalu untuk bahan sambalnya, saya masukkan 14 buah cabai keriting, boleh dikombinasi dengan cabai rawit bila suka pedas, ditambah dengan 4 butir siung bawang putih. Kita blender semuanya, kita tambahkan air dan kita masak. Masukkan juga garam, cuka, dan juga gula pasir. Resepnya akan saya tulis di kolom deskripsi ya Mams. Kita masak sampai teksturnya sedikit mengental. Kemudian bila kalian tidak suka ampas, boleh disaring. Kalau saya dikombinasi, saya saring lalu saya masukkan sedikit ampasnya. Sekarang kita cobain baksonya yuk. Ketika kita potong saja, dari suaranya sudah terdengar renyah banget ya Mams. Bakso ini meskipun sudah dingin, dia tidak kempes, garing di luar dan juga lembut di dalam. Bakso ini dikombinasikan dengan sambal yang rasanya asin, pedas, dan sedikit asam. Jadi ini udah persis banget seperti yang kalian beli di tempat bakmi kesayangan kalian. Untuk resep ini saya kutip dari narasumber Chef William Gosali, atau nama lainnya Wilgos. Thank you for watching. Jangan lupa di like, subscribe, dan komen. Dan jangan lupa bagikan ke media sosial yang kalian punya. Bye-bye. Dan buat yang sudah mencoba resep ini, saya tunggu komennya di kolom komentar.